Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian bauran pemasaran menurut para ahli. Yang pertama ada Kotler and Keller. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasarannya. Artinya, perusahaan memiliki berbagai strategi dan taktik dalam pemasaran, seperti menentukan produk yang tepat, harga yang sesuai, tempat distribusi yang efektif, dan promosi yang menarik. Selanjutnya yaitu menurut Stanton, bauran pemasaran adalah kombinasi 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem perusahaan, yaitu produk, sistem harga, tempat, dan promosi. Keempat variabel ini merupakan inti dari sistem pemasaran yang harus dirancang dengan baik agar bisnis berhasil. Jadi, secara keseluruhan, bauran pemasaran adalah kombinasi pemasaran strategi yang digunakan perusahaan untuk menarik pelanggan dan mencapai tujuan bisnisnya, yaitu unsur-unsur bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4 elemen utama yang dikenal sebagai: pertama, produk atau produk. Segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk menarik perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Yang kedua itu harga atau price, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Harga mempengaruhi daya beli dan persepsi nilai dari pelanggan. Yang ketiga itu ada tempat atau place, segala aktivitas perusahaan untuk mendistribusikan produk agar dapat dijangkau oleh pasar sasaran, termasuk pemilihan lokasi penjualan, rantai pasokan, dan strategi distribusi. Yang terakhir tuh ada promosi atau promotion, yaitu berbagai upaya komunikasi yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kepada pelanggan seperti iklan, promosi penjualan, dan pemasaran digital. Selanjutnya, bila kita melakukan bisnis, 7 elemen penting, yaitu pertama produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, sama proses. Selanjutnya itu pertama produk. Dari jasa, yaitu aktivitas manfaat dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau dikonsumsi pihak lain, seperti halnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah barang, yaitu produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dirasah, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya. Kemudian produk meliputi variasi produk, desain, teknologi, kemanfaatan, kenyamanan, nilai produk, kualitas, kemasan, merek, aksesoris, garansi, dan spesifikasi. Selanjutnya itu harga atau price, yaitu penetapan harga pada dasarnya adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Penetapan harga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, cost based pricing atau penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, value based pricing atau penetapan harga berbasis nilai. Dan yang ketiga itu ada competition based pricing atau penetapan harga berdasarkan persaingan. Harga ini meliputi waktu, hambatan, rasa keberhasilan, kemudian pendapatan, yang kelima relevansi antara barang dan harga, kemudian nilai, yang terakhir survei harga. Orang merujuk pada individu yang terlibat dalam kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan. Mereka mungkin pemasar, tenaga, penjual, atau petugas layanan pelanggan. Dalam hal itu, orang memerlukan seperti attitude, yaitu penampilan, suara dalam bicara, body language, ekspresi wajah, dan tutur kata. Orang juga membutuhkan motivasi untuk melakukan hal tersebut. Motivasi merupakan menentukan seberapa jauh ingin atau menyukai pekerjaan yang akan dilakukan. Tempat dalam pemasaran adalah strategi yang berkaitan dengan bagaimana cara menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen secara efektif dan efisien. Tempat dalam pemasaran meliputi dari kegiatan-kegiatan seperti kedekatan dengan sumber daya material, kedekatan konsumen pasar, kedekatan infrastruktur, ketersediaan informasi pembangunan, tenaga kerja, dan ketersediaan dana.
Promosi. Promosi adalah kombinasi metode pemasaran termasuk periklanan, penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Bauran promosi biasanya hanya bagian bauran pemasaran yang lebih besar. Bauran promosi memiliki 4 alat utama digunakan dalam bisnis untuk menciptakan bagi layanan, seperti pemasaran langsung. Strategi ini merupakan pendekatan yang lebih pribadi, menargetkan pelanggan secara langsung melalui promosi tatap muka, katalog, email, panggilan telepon, atau surat. Hubungan masyarakat. Jenis promosi ini mengkomunikasikan layanan dan citra perusahaan kepada publik. Contohnya dapat mencakup konferensi. Hubungan masyarakat. Dalam hubungan masyarakat, jenis promosi ini mengkomunikasikan layanan dan citra perusahaan kepada publik. Contohnya dapat mencakup konferensi pers dan siaran pers. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah inisiatif jangka pendek untuk mendorong orang membeli produk atau jasa. Dan terakhir, periklanan. Perusahaan membayar untuk mengiklankan layanan atau produk mereka kepada orang banyak yang secara bersamaan. Bentuk umum dari iklan termasuk iklan di televisi, surat kabar, surat langsung, radio, majalah, ataupun online. Itu ada proses. Proses ini mencakup dari perusahaan ini melayani para customernya, dimulai dari mereka mengorder makanan sampai dengan mereka para customer ini mendapatkan apa yang mereka mau. Dan juga ada beberapa restoran yang membuka sistem open kitchen sehingga si customer ini dapat melihat proses makanan mereka dimasak. Selanjutnya itu ada physical evidence atau tampilan fisik. Dalam tampilan fisik ini ada 2 unsur yang harus dipenuhi. Salah satunya ada eksterior dan interior. Apa sih eksterior itu? Eksterior adalah kemampuan perusahaan dalam membangun suasana dari perusahaan yang ia punya. Maksudnya itu ketika suatu perusahaan membawa suatu tema, misalnya dia membawa tema Nusantara, sehingga si perusahaan ini menciptakan suasana bangunan yang membawa tema Nusantara, seperti pedesaan atau bahkan bisa unsur-unsur budaya yang dimiliki di Indonesia ini. Selanjutnya itu interior. Apa sih interior itu? Kalau eksterior tadi itu berupa bangunan, kalau si interior ini berupa isi dari si bangunan itu. Interior ini adalah salah satu yang bisa membuat customer memiliki pengalaman ketika mereka memasuki perusahaan yang kita punya. Contohnya itu dari lighting, terus juga dari meja, dari tema, dari bahkan dari service yang mereka dapatkan itu merupakan salah satu interior. Antara interior dan eksterior harus saling berhubungan, karena jika antara eksterior dan interior ini saling berlatar belakang, maka akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Salah satu contohnya kami mengambil Nike. Nike memiliki target pasar kelas menengah, dan juga Nike tidak hanya menargetkan laki-laki tetapi juga perempuan, bahkan anak-anak. Nike memiliki distribusi dan promosi yang bagus, mulai dari toko, terus retail, terus juga dari toko-toko online, e-commerce. Nike juga menjalankan sejumlah usaha promosi, salah satunya dengan menggandeng brand ambassador atau influencer internasional dan lokal.